Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 29021500100 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dari mata kuliah sosial media dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti, MPD. Di sini saya akan memperkenalkan passion atau personal branding yang ada di dalam diri saya. Pertama-tama kita bahas dulu untuk apa yang dimaksud dengan passion. Passion adalah sebuah rasa terhadap ketertarikan, minat, keinginan, maupun gairah untuk melakukan dan mengerjakan sesuatu. Jika kita mengerjakan dan melakukan sesuatu yang kita sukai dengan penuh semangat, tentu saja akan menghasilkan hasil yang terbaik atau lebih baik. Di sini menurut Profesor J. Velleran, passion itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada passion harmoni, selanjutnya ada passion obsesi. Untuk passion harmoni itu sendiri, di sini merupakan passion yang positif. Hal ini dikarenakan seorang individu dapat melakukan sesuatu hal yang mereka senangi, lalu mereka cintai dan seirama dengan hal-hal yang disukai akan suatu hal. Contohnya saja apabila kita menjadikan hobi kita sebagai pekerjaan atau sumber pendapatan dan penghasilan. Selanjutnya, passion obsesi itu adalah faktor eksternal yang menjadi landasan atau dorongan dari aktivitas yang kita jalani. Contohnya saja, kita bekerja untuk mendapatkan gaji dan menafkahi keluarga. Di sini, untuk passion itu sendiri, dari pengertiannya, jadi kita kalau mencintai suatu pekerjaan, maka cintailah pekerjaan kita. Itu akan memudahkan untuk menjalani atau melakukan aktivitas kita di dalam pekerjaan tersebut, sehingga hasil yang keluar akan positif dan memuaskan. Jika kita tidak suka dengan pekerjaan kita, maka kita tidak dapat melakukannya dengan sebaik mungkin. Bisa saja terjadi kesalahan yang terus-menerus dan tidak mengembangkan diri serta mengupgrade diri kita. Setelah sama-sama kita menyimak tentang pengertian dari passion, selanjutnya adalah personal branding atau pemasaran diri. Di sini definisinya adalah upaya seseorang atau individu dalam mempromosikan atau memasarkan pengalaman, karir, dan juga dirinya sendiri sebagai merek. Selanjutnya, proses pembentukan persepsi masyarakat publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, lalu kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau yang ada di dalam diri individu tersebut. Personal branding ini juga banyak sekali manfaatnya. Kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita, selanjutnya juga mengembangkan kemampuan dan meningkatkan daya jual. Selanjutnya, bagaimana sih meningkatkan personal branding? Itu kita harus menjadi diri kita sendiri. Selanjutnya, bisa kembangkan jaringan di media sosial. Selanjutnya, kita harus konsisten memegang prinsip dan kepribadian yang positif tentunya. Setiap individu pastinya memiliki personal branding yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan mereka dan kemampuan mereka atau sesuai dengan passion yang ada di dalam diri mereka. Di sini juga digambarkan sebuah personal branding itu akan bisa di-upgrade atau bisa kita bentuk dari kita SMP. Mungkin itu sudah disampaikan oleh guru-guru kita bahwa kita harus punya ciri khas di dalam personal branding kita. Ternyata terasa sampai di usia
atau setelah lulus sekolah, jadi kita akan tahu akan mau menjadi seperti apa kita setelah lulus dari SMA. Itu akan terlihat dari kita bekerja, lalu kita bersosialisasi dengan sesama, itu akan terlihat, dan kita harus mengupgrade atau selalu terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses personal branding yang ada di dalam diri saya. Yang pertama, saat saya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, selanjutnya lulus, di situ saya memilih untuk mau SMA atau SMK. Dan saya memilih di sekolah menengah kejuruan, karena pada saat itu saya berpikir untuk bisa langsung bekerja setelah lulus sekolah. Selanjutnya juga disuguhkan dengan dua pilihan jurusan, mau akuntansi atau administrasi perkantoran. Pada saat itu saya tertarik memilih di jurusan administrasi perkantoran. Selanjutnya bekerja. Sebelum bekerja saya sudah mengalami atau mempunyai pengalaman di SMK, yaitu ada PKL ya, atau prakerin. Pada saat itu saya bekerja di bidang koperasi perusahaan di PT Waskita Karya. Selanjutnya setelah lulus sekolah saya bekerja juga di bidang koperasi. Di sana sebuah yayasan organisasi bergerak di bidang koperasi dan saya sebagai admin. Di sana job desk-nya adalah penginputan data, lalu pengarsipan, selanjutnya juga sebagai notulen untuk rapat di pagi hari dan di sore hari. Jadi saya harus mencatat semua yang penting, apa yang dirapatkan pada saat kita datang di pagi hari, dan evaluasi di sore hari setelah pulang jam kerja. Selanjutnya di pekerjaan saya yang setelah dari koperasi, saya bekerja di bidang bagian atau bidang manufaktur. Di sini juga sebagai admin. Nah, di bidang manufaktur ini juga sangat berbeda jauh dengan bidang koperasi. Di bidang manufaktur, awalnya saya tidak mengerti tentang apa itu surat jalan, lalu invoice, serta faktur pajak, dan purchase order. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya saya mengerti, oh di setiap surat jalan itu berarti kita mencantumkan sesuai dengan purchase order dari customer. Selanjutnya dibuatkan untuk invoice-nya sebagai alat bukti untuk penagihan kalau untuk dari PT kita. Kalau untuk customer itu adalah bukti nanti pembayaran yang akan dilakukan. Selanjutnya ada faktur pajak. Sebelumnya saya tidak pernah mengetahui apa itu faktur pajak karena di administrasi perkantoran itu hanya umumnya saja dan tidak mengetahui langsung bagaimana bentuk dari faktur pajak itu sendiri. Di bidang manufaktur ini juga kita berbeda dengan bidang koperasi, yaitu bagian-bagiannya ya. Di sana ada bagian produksi, lalu ada bagian QC, lalu ada bagian kepala teknisinya, dan di sana saya harus beradaptasi dengan cepat karena berhubungan dengan banyak orang. Jika di koperasi orangnya itu hanya sedikit untuk karyawannya, tapi kalau di bidang manufaktur itu lebih dari 10 orang. Selanjutnya, setelah di bidang manufaktur, selanjutnya saya bekerja sebagai admin juga, namun di sini sebagai admin accounting di bidang trading company.
Nah, untuk di bidang manufaktur lalu bidang trading company ini juga berbeda. Karena untuk bidang manufaktur ini kita membuat bahan yang belum diolah, terus kita olah untuk setengah jadi, sehingga sampai barang tersebut jadi atau finish, baru bisa kita jual atau kita kirim ke customer. Kalau di bidang trading company yang sekarang saya bekerja, di situ adalah seperti perusahaan dagang. Jadi kita hanya membeli barang yang sudah jadi, selanjutnya kita mensuplai barang tersebut ke customer atau konsumen. Nah, untuk di bidang trading company ini, saya sebagai admin accounting, ditambah lagi lebih banyak pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan. Dan untuk pertama kalinya saya belajar untuk otodidak dulu apa itu neraca, lalu apa sih yang dimaksud dengan laba rugi, item-itemnya itu apa saja atau fitur-fiturnya itu. Dan selanjutnya berikutnya personal branding yang ada di dalam diri saya di luar pekerjaan yang saya geluti. Di sini saya sebagai staf admin yayasan untuk masjid di lembaga dakwah pendidikan dan sosial. Di sini saya bertugas untuk mengumpulkan data-data uang masuk dan uang keluar yang ada di yayasan tersebut. Dan laporan tersebut akan dilaporkan setiap bulannya kepada donatur. Seperti itu. Setelah mengalami proses personal branding dari mulai lulus SMP sampai dengan bekerja di 3 tempat, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya, yaitu kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya mengambil prodi akuntansi reguler plus sesuai dengan pekerjaan yang sedang saya jalani sekarang. Karena saya merasa harus mengupgrade diri saya dari yang tadinya hanya mengetahui tentang administrasi, tentang pengarsipan, lalu pencatatan. Lalu saya di sini harus tahu tentang dunia accounting karena berhubungan dengan pekerjaan saya, supaya lebih memudahkan saya untuk melakukan aktivitas di dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya berikut ini adalah kemampuan atau skill yang harus kita miliki di bidang administrasi. Di sini harus mempunyai kemampuan menulis, karena di bidang administrasi berhubungan dengan pencatatan. Selanjutnya kemampuan komunikasi. Agar tidak terjadinya miskomunikasi, maka kita harus mempunyai kemampuan komunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, manajemen waktu yang baik. Di sini juga harus mengatur untuk manajemen waktunya. Bisa dari mulai kapan kita harus menginput, kapan kita harus mengarsip, seperti itu. Selanjutnya, dapat mengoperasikan software dengan teknologi terupdate. Di sini untuk mengoperasikan software biasanya kita menggunakan Excel, Word, PowerPoint yang masih bersifat umum. Dan untuk teknologi terupdate saya belum pernah menggunakan karena di perusahaan yang saya jalani belum memakai dengan sistem teknologi atau sistem-sistem yang harus berbayar gitu ya. Selanjutnya detail dan teliti.
Di sini saya dapat merasakan bahwa kita harus mampu atau kita membutuhkan sikap detail dan teliti karena berhubungan dengan dokumen, lalu berhubungan juga dengan data-data seperti itu, agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan fatalnya kesalahan tersebut. Selanjutnya ada interpersonal, yaitu komunikasi juga ya di sini maksudnya. Selanjutnya adanya kerja tim. Jadi untuk administrasi atau admin itu kita harus bekerja tim. Maksudnya di sini kita tidak bisa bekerja sendirian ya. Kita harus terbiasa dengan bekerja tim atau bekerja dengan teman-teman kita yang ada di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya disiplin dalam segala hal. Disiplin juga sangat diperlukan sekali untuk hal apapun agar pekerjaan kita itu tersusun dengan rapi, tertata, lalu juga disiplin tersebut juga bisa mencerminkan diri kita, lalu pekerjaan kita, dan hasilnya pun akan terasa jauh lebih baik dibandingkan dengan tidaknya sikap disiplin yang kita harus hindari ya. Selanjutnya pelayanan prima atau service excellent. Di sini pelayanan prima tersebut saya rasakan pada saat di bidang koperasi ya, karena di situ melayani pertama kali untuk berkomunikasi dengan orang lain yang notabene mereka di kalangan ibu-ibu gitu ya. Jadi banyak karakter yang kita jumpai pada saat kita melakukan pelayanan kepada khalayak ramai seperti itu. Selanjutnya penjadwalan yang baik. Di sini sama saja dengan manajemen waktu ya. Jadi kita harus mempunyai jadwal yang tersusun dengan rapi agar tidak berantakan atau bentrok dengan jadwal-jadwal yang lain. Selanjutnya ada skill organisasi yang mumpuni. Kalau skill organisasi di sini akan terupgrade seiring dengan berjalannya hari atau pekerjaan yang telah kita lalui. Seperti itu. Selanjutnya dapat saya simpulkan dari proses personal branding dalam diri saya yang sudah saya paparkan tadi, semakin tingkatnya berbeda-beda, semakin mengupgrade juga diri kita karena faktor eksternal yang saya lalui tadi, karena terdorong dari faktor eksternal dulu ya, sehingga saya memilih sekarang untuk mengetahui bidang accounting. Dan untuk membangun personal branding yang sesuai akan meningkatkan kepercayaan dan membuka banyak peluang bagi Anda, terutama untuk meningkatkan penghasilan. Semakin individu tersebut mau belajar dan konsisten di dalam pilihannya, maka akan meningkatkan keterampilan lalu kemampuan individu tersebut, sehingga akan menghasilkan entah itu penghasilan dari pendapatan maupun penghasilan atau pengakuan dari masyarakat seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pemaparan yang saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat, sekadar hanya untuk sharing dan membagi pengalaman ya tentang personal branding atau proses personal branding yang saya paparkan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya ucapkan, dan saya tutup pemaparan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.